Berbagi itu indah. Mari kita saling berbagi. Salam berbagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Salam Berbagi dengan Sahabat Berbagi. Kali ini kita akan membahas mengenai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Terlebih khusus mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan surat edaran tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, terlebih khusus pada nomor 6 yang dikatakan bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penetapan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Maka menanggapi hasil surat edaran ini, maka keluar surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 mengenai pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan juga para pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Nah, menindaklanjuti surat edaran Menteri Pan-RB nomor B18.5-M.SM.02.03 tahun 2022 pada tanggal 31 Mei 2022, hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2022. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, mari kita akan lihat bersama. Pertama, pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, dalam hal ini pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Yang ketiga, oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam data
BES, Badan Kepegawaian Negara, dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, GC, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2022. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang keempat, pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan pengetahuan jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintahan daerah. 5. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. B. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. C. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. D. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan dan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara, dalam pelaksanaannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang menandatangani PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Mahmud MD. Tembusannya disampaikan kepada Presiden RI, Kepala BPKP, Kepala BKN. Nah, demikianlah surat edaran yang disampaikan kepada kita, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Hal ini dimaksud untuk pendataan dan penjaringan melihat data-data guru-guru, tenaga pendidik non-ASN